Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang kami hormati, alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas satu doa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, saya meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, terjaga diri dari perbuatan yang merusak atau terjaga kehormatanku dan kekayaan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin dan hadirat, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 4 hal. Berarti penting, yang diminta Rasulullah itu sesuatu yang penting, yaitu petunjuk, kemudian ketakwaan, kehormatan dan kekayaan. Allahumma inna as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Pertama kali adalah petunjuk. Kalau kita lihat surat Al-Fatihah, maka doa yang kita minta dalam surat Al-Fatihah adalah petunjuk. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Kata para ulama, tidak ada yang lebih penting di dalam hidup kita ini daripada petunjuk, daripada hidayah. Sampai-sampai masjid ini disebutkan dengan Masjid Al-Huda. Maksudnya masjid yang insya Allah mengandung petunjuk. Setiap yang masuk Masjid Al-Huda ini diharapkan akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang ikut sholat berjamaah dan ikut kuliah subuh, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Huda. Inilah yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda. Jadi yang diminta pertama kali itu yang paling penting, hidayah. Ini juga menunjukkan Bapak dan Ibu sekalian bahwa kalau kita berdoa itu jangan minta dunia dulu. Dunia itu akhir, terakhir. Kita itu minta akhirat dulu. Bahkan di sini tidak ada dunianya. Kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, di sini tidak ada dunianya. Hidayah, ketakwaan, kehormatan, ya, dan kekayaan. Ini kekayaan jiwa, bukan kekayaan harta. Berarti nggak ada di dunia ini. Semuanya akhirat. Karena barang siapa yang mendapatkan akhirat, maka dia akan mendapatkan dunia juga. Tetapi sebaliknya, yang mendapatkan dunia belum tentu mendapatkan akhirat. Makanya kita mintanya akhirat dulu baru dunia. Dunia kalau sempat, kalau nggak sempat ya sudahlah.
masuk di dalamnya kebaikan akhirat. Kita cermati dulu surah Al-Fatihah. Cermati dulu surah Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, itu pujian kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang merawat alam semesta, menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi, bulan dan bintang. Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang, masih pujian. Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan, masih pujian. Jadi inilah etika berdoa, memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, hakikat ibadah itu sebenarnya memuji Allah. Memuji Allah itu hakikat ibadah. Pujian kepada Allah itu lebih penting daripada meminta kepada Allah. Pujian kepada Allah masuk dalam kategori zikir. Zikir itu pujian. Kalau doa meminta. Kita namanya lihat surat Toha, aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku, untuk memujiku. Jadi sholat sendiri itu sarana untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu adalah sarana untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting Pak, karena kadang-kadang kita salah paham terhadap makna ibadah. Ibadah itu bukan ritual saja yang dimulai dari takbiratul ihram sampai salam, tetapi di dalamnya ada pujian dan pujian untuk mengagungkan Allah dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pun harus dibarengi dengan apa yang ada dalam hati kita. Artinya pujian itu enggak sekedar di mulut, tetapi dibarengi dengan pujian dari hati yang paling dalam. Merasakan benar keagungan Allah, merasakan benar kesucian Allah, merasakan benar kekuasaan Allah yang tanpa batas. Sebaliknya kita kecil, kita orang yang berlumuran dengan kesalahan dan dosa. Maka di dalam sujud kita berdoa subhana rabbiyal a'la. Waktu kita sujud berarti kita ini lemah, kita seakan-akan terhina di hadapan Zat yang maha tinggi. Segala puji bagimu ya Allah, maha suci Engkau yang maha tinggi. Artinya saya banyak salahnya, saya tidak tinggi, saya banyak kekurangannya. Makanya Nabi Yunus alaihissalam itu doa ketika dalam perut ikan paus, maksudnya doa dalam keadaan banyak masalah, banyak problematika hidup, maka doanya adalah memuji Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Berarti ini memuji Allah. Allah itu satu-satunya Tuhan yang maha agung, yang wajib semua manusia menyembahnya. Subhanak, Engkau maha suci, dan saya zalim, banyak berlumuran dosa. Bahkan di dalam doa pernah kita sampaikan juga, di dalam doa menghadapi bencana besar, menghadapi bencana hidup, itu isinya cuma pujian dan kalimat tauhid, la ilaha illallah al-azimul halim. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, yang maha agung, kekuasaannya luas, al-halim, yang maha lembut, yang mengetahui kesulitan hambanya. La ilaha illallah al-azimul halim. Ditambah lagi la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya. La ilaha illallah,
Tuhan yang menciptakan langit dan Tuhan yang menciptakan bumi, serta Tuhannya pemilik arsy yang sangat mulia, yang sangat agung. La ilaha illallah Rabbul arsyil karim. Diulangi yang ketiga kali, la ilaha illallah Tuhan arsy yang mulia. Jadi itu rumusnya, Pak. Kalau bahasa matematika, rumusnya kalau menghadapi musibah, menghadapi masalah, itu rumusnya memuji Allah tinggi-tinggi, memuji Allah sebanyak-banyaknya, menuduh diri sendiri orang yang lemah. Itu rumusnya, Pak. Maka Allah akan menolong kita, insya Allah. Karena itu hakikat ibadat. Dan Allah menurunkan musibah dengan tujuan agar kita ingat kepadanya, agar kita meminta pertolongan kepadanya. Nah itu rumusnya. Rumus jadi hamba yang baik adalah seperti itu. Kita lihat doa Nabi Yunus alaihissalam. Kita lihat doanya Nabi Ayyub, ya. Wa ayyuba inna rabbahu anni masani al-dur wa anta arhamur rahimin. Ayyub ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, ya Allah, anni masani al-dur, saya terkena sakit. Sakit ini tidak sembuh-sembuh ya Allah, wa anta arhamur rahimin, engkau adalah satu-satunya zat yang maha pengasih, yang maha penyayang, arhamur rahimin. Tidak minta, Nabi Ayub tidak minta sembuh, tapi hanya mengucapkan memuji Allah. Makanya dalam surah Al-Fatihah ada ayat berikutnya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini intinya di sini. Kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Artinya menyembah itu adalah meminta pertolongan. Menyembah itu bukan sujud dan rukuk saja, tetapi ada kebutuhan. Ini. Jadi kata kuncinya ada kebutuhan kita kepada Allah. Maka disebutkan dalam suatu ayat, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu adalah fakir, orang yang butuh kepada pertolongan Allah. Kalian adalah orang yang membutuhkan pertolongan Allah. Oleh karena itu, orang yang merasa tidak perlu kepada Allah, dia akan diberi musibah supaya dia perlu kepada Allah. Jadi Allah itu memaksa kita, qahar, memaksa kita untuk butuh sama Allah. Makanya ada sakit, ada bencana, ada masalah, ya. Ada sesuatu yang kita tidak bisa menghadapinya, kita butuh sama Allah. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ini termasuk salah satu doa menghadapi bencana yang pernah kita ajarkan. Rahmataka arju, saya butuh rahmatmu ya Allah, butuh kasih sayangmu ya Allah. Fala takilni ila nafsi tarfatain, jangan biarkan saya sendiri, jangan biarkan saya sendiri tanpa pertolonganmu. Perbaiki seluruh masalah hidupku, wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Lagi-lagi ditutup dengan kalimat tauhid, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Coba Bapak dan Ibu sekalian, doa-doa seperti ini kita ulang-ulang terus.
sambil direnungi maknanya, insya Allah tauhid kita akan tumbuh, keyakinan kita kepada Allah semakin kuat, dan kita semakin ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketemu dengan Allah itu suatu nikmat yang tiada taranya. Kita bisa dekat dengan Allah itu suatu kenikmatan. Kalau seseorang merasakan nikmat dekat dengan Allah, maka dia semakin biasa dekat dengan manusia. Artinya semakin tidak tergantung sama manusia, semakin tidak terlalu mencintai manusia yang lemah ini, dan dia semakin dekat dengan Allah, semakin merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya ladzatu al-iman billah, ladzatul ibadatu ilallah. Ini kenikmatan beribadah kepada Allah di situ, Pak. Maka dulu para ulama, para ahli ibadah, kenapa sampai kuat berzikir lama, sampai kuat membaca Al-Quran 30 juz sekali sholat, ya, sampai kuat ya membaca Al-Quran, berzikir berjam-jam, itu mungkin karena merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa nikmat itu ngobrol dengan Allah. Bapak dan Ibu sekalian, seseorang kalau ketemu dengan orang yang dicintai, itu betah ngobrol berjam-jam, ya, bahkan seharian, 2 hari, 3 hari, itu betah banget, karena orang itu kita cintai, dan seakan-akan kita tidak mau berpisah. Itu dengan manusia yang penuh dengan kekurangan, manusia yang sakit-sakitan, manusia yang kadang-kadang mengecewakan, kita betah, kita merasa nyaman di sisinya. Nah, ini dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kurang, dengan Allah yang sempurna, dengan Allah yang tidak pernah mengecewakan, mestinya kita harus lebih betah, lebih betah. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, itu ketika melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang yang tenggelam, tidak bersinar lagi, maka beliau mengatakan, la uhibbul afilin, saya tidak cinta sama yang tenggelam, sama yang redup, sama yang sakit, sama yang mengecewakan. Saya enggak cinta. Cintaku yang sebenarnya hanya kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Saya hadapkan wajahku secara keseluruhan kepada Sang Pencipta langit dan bumi, dan saya tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun juga. Ini mukadimah doa, Pak, ya. Jadi doa itu dimulai dengan pujian kepada Allah, pernyataan bahwa kita ini hanya menyembah Allah, barulah kita minta berdoa. Doanya pun ihdinas siratal mustaqim. Makanya dikatakan zikir itu lebih utama daripada doa. Karena zikir itu memuji, sedang doa meminta. Allah lebih senang dipuji daripada diminta. Maka perbanyaklah zikir, perbanyaklah memuji. Doa yang paling baik diucapkan di hari Arafah adalah doa yang paling baik diucapkan pada hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba dikatakan ini doa zikir, doa yang bentuknya zikir, ini lebih afdal. Tidak ada permintaan, semuanya pujian. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita ulang-ulang terus ini, kita jadi orang hebat, Pak. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan kita membacanya setelah sholat, ya. Kita membacanya pagi hari, kita membacanya sore hari, kalimatut tauhid. Ada doa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika
wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini juga disunahkan dibaca pagi hari dan sore hari. Isinya kalimatut tauhid, isinya hampir sama dengan Al-Fatihah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Engkau Tuhanku, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau adalah yang menciptakan diriku. Khalaqtani wa ana abduka, saya hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, saya akan terus mengikuti perintah-perintahmu, menepati janji-janjimu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung dari seluruh kejahatan diriku. Ya. Jadi kejahatan itu dari diri kita. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi, saya mengakui seluruh nikmat yang Engkau berikan dan saya mengakui kesalahanku, maka ampunilah diriku. Ini Sayyidul Istighfar, kekuatannya luar biasa. Barang siapa yang membacanya pagi hari kemudian meninggal dunia pada siang hari, dia masuk surga. Dan barang siapa membacanya sore hari meninggal dunia pada malam hari, maka dia akan masuk surga. Ini kekuatan doa, kekuatan zikir terutama. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada doa kita pagi ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 4 hal yang harus kita minta tiap hari. Al-huda, petunjuk. Petunjuk itu ada 2. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu minta 2 hal. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Petunjuk itu ada 2. Petunjuk yang namanya hidayatul bayan, dan petunjuk yang namanya hidayatul taufiq. Hidayatul bayan itu petunjuk jalan. Hidayatul taufiq itu petunjuk taufik dari Allah. Sebagai contoh, apa itu hidayatul bayan dan hidayatul taufik? Kita berikan contoh sebagai berikut. Kita dari rumah ingin ke Masjid Al-Huda Chandra Baru. Ini orang belum pernah tahu Chandra Baru di mana. Dia orang kampung, ya, orang yang ada di Jawa. Kemudian kepengen ikut pengajian kuliah subuh di Masjid Al-Huda. Karena tidak tahu, dia minta tahu. Dia tanya kepada tetangganya, tanya kepada anaknya, tanya kepada orang-orang, di mana sih Masjid Al-Huda Chandra Baru Bekasi itu. Nah, itu namanya minta hidayah. Di mana sih Chandra Baru itu? Bagaimana cara menuju masjid itu? Itu namanya hidayah. Kalau diganti dengan doa kita, ya Allah, saya kepengen masuk surga. Gimana caranya? Jalannya lewat mana saja? Nah, jadi kita minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan saya petunjuk cara masuk surga. Jalannya lewat mana? Nah, yang kita sebut dengan ilmu. Jadi ilmu itu menyebabkan kita masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, berjalan menuju tempat menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Karena dalam ilmu itu ada petunjuk menuju surga. Sebagaimana saya sebutkan tadi di mukadimah, inti ibadah itu memuji, inti ibadah itu meminta pertolongan. Itulah salah satu jalan menuju surga, supaya kita menjadi hamba Allah yang baik dan benar. Berarti ketemu satu jalan menuju surga. Kita sampaikan juga barusan bahwa menuntut ilmu, mendatangi majelis taklim adalah salah satu jalan menuju surga.
Itu namanya minta petunjuk jalan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq adalah hidayah yang Allah berikan kepada seseorang agar mau mengerjakan ibadah. Contohnya, kalau orang mau pergi ke suatu tempat, taruhlah ini hari Ahad, mau ke mana ya, Taman Mini Indonesia Indah, mudahnya begitu. Kita sudah tahu jalannya ke sana, sudah dapat ilmu, ilmu menuju Taman Mini Indonesia Indah. Caranya tahu, tiketnya tahu, bayarnya berapa, kendaraannya tahu, lewat mana juga tahu. Tetapi Pak, yang paling penting itu ada nggak kemauan ke sana? Kemauan itulah namanya hidayatut taufiq. Kita tahu jalannya, tetapi kita tidak tergerak untuk ke sana karena nggak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke sana. Sama Pak, kalau dalam masalah agama, tahu sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat, ya. Sholatul jamaati afdalu, ya, min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih tinggi derajatnya dibanding sholat sendirian 27 derajat. Ke masjid itu keutamanya sangat besar. Barang siapa yang pulang pergi ke masjid, maka akan diberikan tempat khusus di surga. Setiap langkahnya itu akan mengangkat 1 derajat, dan langkah keduanya menghapus dosa. Tahu dia, tetapi malas, tidak ada kemauan. Malas lah, ngapain juga ke masjid, capek, mamanya. Malas inilah yang disebut dengan tidak dapat hidayatut taufik, walaupun dia punya ilmu. Nah itu Pak. Jadi orang yang punya ilmu belum tentu dapat taufik. Tapi kalau orang dapat taufik pasti punya ilmu. Itu Pak. Oleh karena itu pada rahimakumullah, hidayah ada 2. Hidayatul bayan yaitu ilmu, hidayatul taufik yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, itu artinya ya Allah berikan saya ilmu tentang Islam dan berikan saya kemauan untuk melaksanakan ilmu itu. Lah ini ihdinas siratal mustaqim tapi nggak pernah ngaji, itu bohong-bohongan namanya Pak. Ihdinas siratal mustaqim, al-fatihah, 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 tapi nggak mau ngaji, tidak pernah mau dengar kajian, tidak mau membaca, tidak mau menuntut ilmu. Itu sama dengan bohong. Karena minta hidayah itu harus salah satu syaratnya mencari jalan menuju surga, menuju hamba Allah yang baik itu bagaimana. Jadi ihdinas siratal mustaqim berarti saya harus menuntut ilmu supaya dapat hidayah. Nah itu Pak. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu makna hidayah. Jadi Allahumma inni as'aluka al-huda, atau dengan bahasa lain Allahumma inni as'alukal hidayah. Hidayah. Yang kedua, wat tuqa. Ya Allah saya minta tuqa. Tuqa itu dari waqa yaqi wiqayatan taqwa, yaitu menjaga diri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum nar. Ku di situ jaga. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi takwa itu artinya menjaga diri, takut membentengi diri dari api neraka. Di dalam hadis lain disebutkan ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan korma, walaupun dengan setengah buah korma yang kita berikan kepada orang lain. Jadi kita memberikan makanan sama orang itu sebenarnya adalah menjaga diri dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamrin. Bisa juga kita terjemahkan dengan cara lain, ittaqun nar walau bil julus fil masjid. Ya. Ittaqun nar walau bil julus fil masjid. Hindarilah api neraka walaupun dengan cara duduk di masjid mendengar pengajian. Sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Yang penting sudah ada usaha duduk di masjid. Barang siapa yang duduk di masjid dalam keadaan suci tidak batal, maka al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu walam yuhdis. Malaikat itu akan selalu mendoakan orang-orang yang berada di masjid dalam keadaan suci. Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmati dia selama 1 jam selama masih di masjid. Dan dia akan dikatakan sholat selama menunggu sholat berikutnya. Kita menunggu sholat syuruk, berarti kita dianggap sholat. Kalau duduk di masjid ba'dal maghrib menunggu sholat isya, berarti dia lagi sholat sampai isya. Nah, itu kemuliaan yang sangat luar biasa bagi orang yang selalu duduk di masjid. Ittaqun nar walau bisyikki tamrin, ittaqun nar walau bil julus fil masjid. Jadi ittaqu itu jaga, menjaga diri. Kalau ittaqullah, apa ittaqullah, bertakwa kepada Allah berarti menjaga diri dari murka Allah. Nah, menjaga diri itu artinya menjaga diri dari murka Allah, menjaga diri dari neraka Allah, azab Allah. Makanya dikatakan salah satu pengertian takwa adalah berjalan di atas jalan yang banyak duri dan pecahan kacanya. Maka dia berjalan pelan-pelan, jangan sampai kaki kita kena duri. Sama dengan kita berjalan, jangan sampai kita menginjak api neraka. Jangan sampai kita makan harta yang haram, maka ditinggalkan, dihindari rezeki yang haram, dihindari pekerjaan yang haram. Itu namanya bertakwa kepada Allah. Jadi bertakwa kepada Allah itu bukan ittaqullah setiap khutbah Jumat saja, bukan sekedar sholat saja Pak, tapi menghindari yang haram, menghindari perzinaan, menghindari mencuri, menghindari korupsi, menghindari berbohong, menghindari apa saja yang diharamkan oleh Allah. Itu namanya ittaqun nar, ittaqullah, dengan menghindari seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Apa itu afaf? Afaf itu biasanya dipakai untuk nama perempuan. Nama anak kamu siapa? Afaf. Kalau laki-laki namanya Afif. Coba tanya sama orang yang punya anak namanya Afif. Ditanya kenapa dinamakan Afif, nggak tahu, ikut-ikutan aja. Bahkan Afif sendiri kalau ditanya Fif, apa arti Afif, nggak tahu. Ini pemberian dari orang tua saya. Ya, ini musibah Pak. Itu kalau saya itu sama mahasiswa itu kadang namanya macam-macam Pak. Ada Afif, ada apa. Saya tanya apa artinya, nggak tahu.
Saya bilang telepon bapak kamu, tanya kenapa namanya ini. Jadi kalau punya nama harap memahami arti namanya sendiri, itu namanya sendiri loh, nggak paham. Afif atau afaf itu artinya menjaga diri. Jadi afif itu berarti orang yang selalu menjaga kehormatan dirinya. Afaf itu wanita yang menjaga kehormatan dirinya, kayak Maryam, Siti Maryam alaihassalam, itu perempuan afaf. Karena Maryam itu tidak pernah kenal dengan laki-laki, tidak pernah boncengan dengan laki-laki, tidak pernah salaman dengan laki-laki, ya tidak pernah pacaran dengan laki-laki, tidak pernah teleponan dengan laki-laki. Itu Maryam. Dia wanita yang suci, yang tinggalnya di masjid, ya masjid zaman dulu, ya masjid pada zaman Nabi Isa. Tinggalnya di mihrab, beribadah kepada Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, itu aja tiap hari. Dan beliau selalu membantu orang-orang miskin yang berada di sekitar masjid. Maryam itu, kalau seandainya Nabi itu boleh dari perempuan, maka Maryam adalah Nabi. Berhubung Nabi tidak boleh dari perempuan, maka Maryam bukan Nabi. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Kami tidaklah mengutus sebelum Muhammad kecuali laki-laki. Jadi Nabi itu syaratnya laki-laki. Kalau Maryam bukan laki-laki, maka bukan Nabi, tapi wali Allah. Wali Allah Pak Maryam itu adalah karena menjaga diri, menjaga kehormatannya, maka Allah memberikan karomah. Kalau mukjizat khusus Nabi, kalau karomah untuk wali Allah. Mereka kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innahu la yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ketika setiap Nabi Zakaria masuk dalam mihrab, di tempat ibadahnya Maryam itu ditemukan rezeki berupa buah-buahan. Buah-buahan musim dingin, yang buah-buahan pada musim dingin yang ada pada musim panas, dan buah-buahan yang ketika itu musim panas tapi buah-buahan musim dingin. Artinya buah-buahan yang tidak ada di kampungnya, buah-buahan yang tidak ada di Palestina. Umpamanya apa? Umpamanya pepaya. Pepaya nggak ada Pak. Cari-cari di Arab Saudi, di Mesir itu nggak ada namanya pepaya. Ada di kamarnya Maryam. Loh, kamu dapat dari mana ini? Bingung ini. Pepaya nggak ada. Ini buah apa ini? Buah pepaya nggak ada di Palestina. Aneh. Gitu. Buah-buahan yang tidak tumbuh di situ. Kira-kira buah-buahan apa yang tidak ada di Pasar Kecapi? Tidak ada di Chandra Baru, buah apa Pak? Semuanya sekarang ada ya. Buah apa ya yang nggak ada di Indonesia? Itu namanya karomah Pak. Namanya karomah. Dia mendapatkan makanan yang tidak dimiliki orang lain. Dari mana? Dari langit. Jadi itu buahnya itu datang dari langit. Apakah benar-benar itu namanya karomah? Mukjizat lah kalau bahasa Nabi itu mukjizat karomah. Itu Pak, Nabi Zakaria itu melihat seperti itu. Makanya dia bingung kenapa dari mana buah-buahan. Itu gara-gara afaf. Jadi afaf ini bisa mendatangkan karomah. Afaf ini bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib, rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, menjaga kehormatan dirinya, maka akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini Pak, ini penting ini. Allahumma as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Sekarang contohnya afaf itu apa? Kita berikan contoh dari Al-Qur'an. Ya, afaf itu apa? Pertama, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 33. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Hendaknya orang-orang yang belum bisa menikah dari kalangan pemuda karena belum punya pekerjaan, mau menikah nggak bisa memberikan nafkah sama istrinya, sabar dulu, cari kerjaan dulu. Ya. Hendaknya dia afaf, menjaga diri, jangan berinteraksi dengan perempuan yang bukan mahram, itu namanya afaf. Masih pemuda atau pemudi belum sempat nikah, pemudinya belum dilamar orang, jangan banyak WA-an dengan lawan jenis. Jadi tidak WA-an dengan lawan jenis itu namanya afaf. Ya. Tidak pacaran, tidak berinteraksi, afaf, menjaga diri. Menurut surat An-Nur ayat 33. Sampai Allah memberikan rezeki kemudian dia menikah, hatta yuhniyahumullahu min fadli. Itu sama Kak. Jadi orang yang afaf itu akan diberikan rezeki oleh Allah. Dalilnya surat Maryam, dalilnya adalah kisah Maryam, dan dalilnya surat An-Nur. Hendaknya yang belum bisa menikah melakukan afaf, menjaga diri sampai Allah memberikan rezeki. Ya, berarti rezeki itu datang kepada orang yang afaf. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 6. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ini berhubungan dengan anak yatim. Sekarang banyak lembaga-lembaga anak yatim yang sebagian orangnya tidak menjaga kehormatan. Maksudnya begini, ada orang diberikan amanat untuk menjaga anak yatim, untuk merawat anak yatim. Lah anak yatim itu kan daya tariknya luar biasa itu Pak. Kalau kita mendirikan lembaga anak yatim, panti asuhan yatim piatu, itu bantuan dari mana-mana datang. Uang tuh banyak banget, sampai-sampai bisa membangun gedung. Lah sebagian pengurus, tidak semuanya, sebagian pengurus tidak afaf, tidak menjaga diri. Dia pakai uang operasionalnya, dia belikan mobil, belikan apa. Jadi dia banyak mengambil keuntungan dari jualan anak yatim, bahasanya gitu. Banyak itu Pak. Bahkan kadang-kadang membuat proposal bodong. Ya, itu banyak seperti itu. Padahal nggak ada anak yatimnya, atau anak yatimnya cuma 1-2, tapi dia bilang 100, dia bilang 200. Itu namanya tidak afaf, memakan harta anak yatim. Apa ada Ustaz? Ada. Dalam Al-Quran itu disebutkan alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Kalau Allah menyebut berarti ada dan banyak. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim, sesungguhnya dia makan api di dalam perutnya. Bahaya nih Pak. Tidak mesti membuat lembaga anak yatim. Tetapi kadang-kadang anak yatim itu saudaranya sendiri. Ya, dia itu punya kakak. Kakaknya meninggal dunia. Kakaknya kaya. Ya, meninggal dunia, meninggalkan anak kecil yang yatim. Bahkan yatim piatu kadang-kadang diserahkan sama kakaknya sebelum meninggal dunia, wahai adikku, saya titipkan anakku untuk kamu rawat. Hartanya bisa kamu ambil di rekening ini.
Tapi apa yang terjadi? Dia banyak ngambil harta itu, anak yatimnya diberi dikit, banyak dipakai untuk dia. Kau beli makanan, anak yatimnya dibeli apa? Nasi sama telur goreng sama tempe, dianya beli soto sama bakso. Artinya apa? Anak yatim ya hartanya dia itu diberikan dikit, bahkan dia memanfaatkan. Ini yang dinamakan tidak afaf, yang yakuluna amwalal yatama dzulman. Banyak seperti itu, Pak. Itu terjadi pada zaman jahiliyah sampai zaman sekarang. Ya, dengan dalih termasuk yayasan-yayasan sosial. Itu banyak yang datang ke saya, ke rumah saya, menceritakan bagaimana pengurusnya itu menyalahgunakan harta itu untuk bisnis atau bahkan untuk memperkaya dirinya, atau untuk jualan. Ya, yang kasus yang sering itu dia membuat bisnis justru beli yayasan itu. Artinya apa? Dia punya kepentingan ya, pribadi untuk yayasan yang dia buat. Ini juga tidak afaf. Kasusnya panjang dan banyak di masyarakat, Pak. Afaf itu bagaimana? Afaf itu wal yasta'fifil ladzina wal yasta'fif mangkana wa mangkana ghaniyan falyasta'fif. Makanya kalau kita kepingin memelihara anak yatim, kita kaya dulu, Pak. Ya, sebaiknya begitu. Sehingga kita tidak makan, bahkan harta kita berikan sama anak yatim. Kita berikan sama lembaga yang kita kelola. Termasuk kita mendirikan rumah Quran, mendirikan pesantren. Kalau bisa kita mengorbankan uang kita, bukan kita ngambil dari lembaga itu. Dulu Bapak M. Nasir, Perdana Menteri pertama di Indonesia, dan yang punya ide mosi integral pada 3 April 1950, yang dulu dari RIS ya, Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI, itu yang mendirikan adalah ulama, tokoh ulama dan politisi yang namanya M. Nasir, orang Islam. Jadi menjaga NKRI ini umat Islam, yang mendirikan dan menjaga NKRI ini umat Islam. Ya. Beliau pun berwasiat, ya, begini wasiatnya: jangan hidup ya melalui lembaga dakwah, tapi hidupilah lembaga dakwah itu. Paham maksudnya, Pak? Janganlah nyari penghidupan dari lembaga sosial, tapi hidupilah lembaga sosial itu. Nah, beliau membentuk sebuah lembaga dakwah dan lembaga-lembaga yang lain. Atau dengan bahasa lain, kalau sekarang, janganlah mencari hidup di pesantren, tapi hidupilah pesantren itu. Nah, begitu. Itu afaf. Jadi kalau bisa kita itu jangan mencari hidup di lembaga-lembaga seperti itu, tapi kita yang menghidupi mereka. Itu namanya afaf ya. Makanya kalau bisa memang kita itu mandiri dulu, mandiri. Setelah mandiri barulah kita ya menghidupi lembaga-lembaga itu dari uang kita ya. Atau tadi kalau bahasa Al-Qur'annya, barang siapa yang kaya dan punya anak yatim atau melihara anak yatim, maka nggak usah ngambil walaupun hak dia. Udah nggak usah lah, saya nggak ngambil lah, ngapain juga, ini saya udah cukup. Tetapi kalau dia miskin boleh juga, Pak. Kan ada di antara kita yang memang tidak punya penghasilan, kecuali ngurusin anak yatim, kecuali ngurusin pesantren, kecuali ngurusin sekolah. Ambillah sekedarnya. Wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Jadi ngambil harta anak yatim untuk uang operasional sekedarnya. Itu masuk dalam uang zakat juga. Sering dipermasalahkan lembaga-lembaga zakat itu ngambil untuk dana amilin itu banyak. Disorotin tuh kadang-kadang itu mobil operasionalnya bagus-bagus, gedungnya bagus, zakatnya disalurkan cuma dikit. Itu yang disorotin orang, enggak afaf ya. Bantuan. Nah, ini saya mau cerita dikit tentang bantuan. Dulu di Mesir pada waktu krisis itu banyak orang memberikan bantuan, dan mahasiswa banyak yang ngambil bantuan itu.
Bahkan kadang-kadang diberi bantuan uang. Kalau sekarang uang 100.000, 200.000, itu kadang-kadang bantuannya karena banyak ngantri. Nah, boleh nggak? Boleh kita ngambil bantuan itu. Tapi kalau kita tidak ngambil jauh lebih baik. Kalau kita sudah cukup, kadang ada sembako. Nah, sekarang kalau di Indonesia pembagian sembako untuk orang yang tidak mampu, tapi yang datang banyak orang yang mampu. Itu namanya tidak afaf. Bantuan ya sudah, nggak usah, saya sudah cukup, nggak perlu bantuan, ambil saja, ambil untuk yang tidak mampu, begitu Pak. Itu namanya afaf. Jadi tidak mengambil bantuan yang sebenarnya kita nggak butuh atau kita sudah mampu, berikan sama orang lain. Itu namanya afaf, menjaga diri. Apalagi minta-minta, naudzubillah min dzalik. Minta-minta itu termasuk golongan orang yang tidak afaf. Minta-minta, ya, minta untuk pribadi. Kalau minta-minta untuk lembaga nggak masalah, untuk pribadi itu yang tidak boleh di dalam Islam. Dan ini ada cerita seorang Ansor itu selalu minta kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memberi, minta lagi memberi, sampai habis harta Rasulullah. Beliau mengatakan, wahai sahabatku, ini ngajarin, kalau kamu minta nggak mau, saya beri selama saya punya. Tetapi mendingan kalian afaf, menjaga diri. Barang siapa menjaga diri, Allah akan mencukupi dia. Nah, begitu. Artinya diajarin jaga diri. Sekarang banyak loh orang yang tidak tahu malu. Bahasa Jermannya rai gedek. Itu bahasa Jerman. Wajah tembok, enggak malu, minta-minta. Banyak yang kayak gitu, Pak. Kalau kita perhatikan orang yang suka minta-minta itu sebenarnya mampu dia. Ada pembagian zakat fitrah itu yang datang kadang-kadang orang yang mampu. Ya, pembagian daging korban. Wah, itu yang kadang-kadang minta-minta. Pembagian apa saja dia minta. Padahal dia mampu. Oleh karena itu, inilah rahasia. Ya, kalau saya melihat rahasia, kenapa pada zaman Umar bin Abdul Aziz bansos itu bansosnya itu ditolak oleh rakyatnya. Karena apa? Afaf, rakyatnya itu tidak semuanya kaya, tetapi sudah cukup. Wahai Umar bin Abdul Aziz, saya nggak perlu bantuan lagi. Akhirnya bantuannya dikembalikan lagi ke kas negara. Itu hanya pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi surplus negara itu karena bansosnya balik lagi. Rakyatnya merasa cukup. Berbeda dengan zaman sekarang, petugas bansosnya, menterinya malah ngambil bansosnya. Itu zaman sekarang. Bansos di Indonesia itu Pak, dari menterinya sampai bawahnya itu nyunatin. Zaman dulu sudah biasa, kalau bansosnya berapa, 1 juta untuk 1 orang, itu dari atas sudah disunat. Jadi 800, ke bawahnya lagi sampai provinsi tinggal 600, sampai kabupaten tinggal 500, sampai kecamatan disunat 50, sampai ya nanti kecamatan disunat, di kelurahan, di RW, di RT, udah sampai ke rakyat tinggal 300 atau 200 dari 1000. Itu yang terjadi di yang barusan bansos kemarin itu, yang di konser itu begitu disunatin. Berapa juta ya? Mungkin cuma 350 taruhlah, kali sekian juta rakyat. Oh, berapa miliaran, triliunan kadang-kadang. Lah ini enggak apa-apa, enggak afaf. Banyak pejabat kita, enggak semua, tapi banyak pejabat dari atas sampai bawah itu suka mengutin itu loh Pak, ngutin nanti kamu. Saya nggak tahu di RT RW dan seterusnya itu ada pungutan nggak sih kalau kita buat surat keterangan, itu aturannya ada bayarannya nggak Pak? Ini ada Pak RW juga di sini. Ada nggak? Ini lihat aturannya. Kita mau ngurusin
rumah, sertifikat rumah umumnya, atau ngurusin apa, susah kalau nggak ada pungutan. Makanya udah serahkan sama notaris, selesai. Kalau kita jalan sendiri pasti tekor itu uangnya. Ini minta terus sampai atas, minta segala urusan bil fulus, bidunil fulus manfus. Nah, itu di negara kita, bukan di negara kita, di Mesir juga begitu. Saya hidup lama di Mesir sama aja, ngambil ijazah dipungutin, ngambil ini dipungutin, kayak Indonesia. Ya. Itu namanya enggak afaf. Ya, afaf itu suka mengutin yang bukan haknya, enggak ada aturannya. Tapi ya begitulah kebiasaan, kalau kita enggak keluar uang, ya enggak lancar urusannya. Ini afaf, tidak afaf. Ini saya bacakan secara sekilas. Afaf itu ada 3. Afaf menjaga anggota badannya seperti tangan, kaki, mata, telinga dari perbuatan haram. 2, afaf yaitu menjaga diri dari minta-minta kepada manusia, termasuk minta uang apa? Uang rokok, kadang-kadang namanya uang baksis atau apa. Orang nganter namanya paket, uang capek pak. Lo kan sudah digaji oleh lembaganya, oleh kantornya, minta lagi. Nah, itu nggak apa pak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang. Saya lihat sekarang tukang paket ya sudah nyari paket pulang. Dulu minta fulus. Ya, kalau enggak, sekarang alhamdulillah ada sistem itu, sistem yang bagus. Oh sudah dapat dari kantornya, dari aplikasinya itu. Jadi enggak minta-minta lagi, dulu minta-minta pak. Ya ini namanya enggak afaf. Ini uang fee namanya. Termasuk tukang parkir. Tukang parkir sebenarnya dia sudah dapat gaji dari kantornya, minta lagi, afaf, enggak afaf. Bang, sampai kadang-kadang kantor itu, saya pernah di sebuah kantor itu tukang parkirnya suruh pakai kaos yang tulisannya no tips, tidak boleh ngambil uang tip kan udah digaji. Sampai segitunya karena saking banyaknya pungutan liar. Ya, padahal sudah bayar di portalnya itu, bayar gitu, tapi di dalamnya diminta lagi, keluarnya minta lagi. Jadi 3 kali lipat. Nah itu namanya enggak afaf. Yang ketiga, afaf menjaga diri dari terjerumus dalam perzinahan dan tidak mendekatinya, serta tidak melihat hal-hal yang menyebabkan syahwatnya bergelora. Jadi namanya afaf itu menjaga diri supaya tidak terjerumus dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, terakhir sekalian tinggal 1, yaitu ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ghina ini minta kekayaan jiwa. Saya bacakan beberapa hadis secara cepat. Ini penting sebenarnya ya, tapi enggak apa-apa kita baca cepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha 131, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Ini penting. Artinya apa? Janganlah kamu itu terbelalak dengan harta yang didapat orang lain. Contohnya tetangga beli mobil, ya biarin aja. Itu pak yang terjadi penembakan, orang yang menembak istrinya, ini pegawai di BUMN, bahkan pegawai di salah satu kementerian yang basah. Itu ditembak suaminya gara-gara apa? Melotot ya, melihat tetangganya beli ini dia kepengin. Istilahnya dia itu satu kantor dengan teman-temannya ini, satu geng. Lah temannya itu dibelikan oleh suaminya mobil baru, dibelikan baju baru, dibelikan HP baru. Lah dianya ini ya punya suami juga, punya mobil juga, tapi mobilnya jadul, HP-nya jadul, semuanya enggak update lah. Ini enggak jadul juga, cuma enggak terbaru. Sekarang 2021, ya kan?
mobil dia itu 2019, HP-nya ya terbitan 2020, teman-temannya sudah beli yang 2021 semua, dari mobilnya, dari HP-nya, dari bajunya, model terbaru. Dia kepengen, ngareng-ngarengnya sama suaminya bilang saya belum punya uang, nanti saya berikan mobil yang terbaru tahun 2021, tapi belum cukup uangnya. Merengek-rengek terus, bahkan mencaci maki suaminya, suami yang tidak mampu, suami yang enggak becus, suami yang membuat istrinya malu kan gitu. Karena sebel juga, kesel juga itu suami. Akhirnya apa? Dia ngambil pistol, tembak, dor, mati. Gara-gara tidak afaf, dan kasusnya itu kasus nasional. Ya, itu gara-gara istrinya tidak afaf, suka melihat barang tetangga. Ya, itu kan begitu. Ya, maka di sini janganlah engkau melihat membelakangkan kedua matamu kepada barang-barang yang dimiliki tetangga, dimiliki teman. Biarlah teman mau punya apa terserah, hidup itu masing-masing, maksudnya gitu. Itu cobaan. Warizqu rabbika khairan wa abqa. Rizki dari Allah itu lebih baik daripada milik orang-orang itu. Banyak sekali Pak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita diharuskan untuk qanaah dengan yang kita miliki. Yang paling penting kita itu sholat, kita itu taklim, kita ini ngaji, itu sudah cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan. Ya. Di dalam hadis saya bacakan ya, laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan banyaknya barang, tapi kaya itu kaya jiwanya. Kalau jiwa itu merasa kaya Pak, kita itu dianggap kaya padahal kita sebenarnya nggak kaya, namanya gitu. Jadi kalau orang merasa cukup, itu dianggap oleh orang lain kaya banget. Kenapa? Nggak pernah minta, nggak pernah nggak pernah ngereng-ngerengek. Oh, dianggap kaya, padahal dia itu nggak kaya, cuma merasa cukup. Itulah yang kita tafsirkan, rakyat pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu rakyat yang kaya jiwa, sehingga menolak pemberian, tidak minta-minta, dan merasa cukup dengan yang Allah berikan kepadanya. Ini yang perlu kita bangun di masyarakat kita Pak. Jadi sebenarnya bukan kemiskinan rakyat kita ini kalau saya lihat, tapi karena merasa kurang terus. Coba kita perhatikan Pak sekarang Pak, di daerah Pasar Kecapi, di daerah Kodau ini sekarang udah mulai banyak orang-orang yang pakai umbul-umbul itu, apa namanya itu anak-anak muda loh, itu minta-minta, nggak mau kerja, pengamen. Apalagi orang itu kan orang-orang yang tidak mau kerja, maunya minta-minta, nggak afaf, karena dia membuat macet jalan dan sebagainya. Kalau orangnya nggak mampu silakan, ini orangnya mampu, cuma nggak mau bekerja, lah itu nggak afaf, kelihatannya miskin. Banyak loh Pak orang-orang yang sebenarnya itu mampu kerja, nggak mau kerja, pura-pura miskin, padahal cukup hidupnya. Nah ini, jadi fenomena banyak orang yang minta, banyak orang yang ngamen, banyak orang yang seperti itu sebenarnya karena nggak afaf, merasa miskin terus. Ya. Termasuk Indonesia, negara Indonesia ini dikit-dikit utang. Padahal negara kita ini kaya, nah, itu, tapi nggak merasa kaya. Itu masalahnya. Jadi nggak pede itu menyebabkan terus merasa kurang. Ya walaupun itu ya mungkin bisa dibenarkan dari sisi ekonomi, tapi kalau terlalu banyak jadi nggak bagus Pak. Ya. Saya kira itu Pak ya, banyak hadis dan dalil-dalil yang menyebutkan bahwa yang penting bagi kita itu kaya hati yang disebut dengan qanaah. Barang siapa yang qanaah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada dia. Ya. Justru Pak, orang yang qanaah itu biasanya rezekinya ngalir dari mana saja. Ya, justru dia dikejar dunia, bukan dia ngejar dunia. Hadirin rahimakumullah, itulah doa yang kita bahas pada pagi hari ini. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina
Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Mudah-mudahan doa ini bisa kita hafal, ya, kita pahami maknanya sehingga kita jadi orang yang qanaah, yang bertakwa, yang afaf, yang dapat hidayah baik berupa ilmu maupun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian. Sudah syuruk belum? Sudah boleh sholat? Maju ya Pak ya. Jam 6 kurang 10 menit sudah boleh sholat ya. Alhamdulillah. Kalau begitu kita tutup. Nanti yang mau bertanya bisa langsung 4 mata ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.